Salam ketemu lagi kita di pertemuan kita hari ini setelah 4 tahun ya Pak. 4 tahun. Sebenarnya buat Pak Koko saya sebenarnya udah pengen banget ketemu sama Pak Koko dan mau ke tempat ke Ciampea mau ngambil hasil-hasil bumi yang ada di sana. Selain daripada bioflok ini hasil bumi di sana, hasil siraman air dari bioflok itu kayaknya buat tanaman juga sangat bermanfaat. Iya. Pengajaran dari Pak Koko waktu itu bagi saya. Tapi tadi saya mau ralat sedikit. Sebenarnya saya juniornya Pak Nandang. Tapi suksesnya duluan. Bukannya seniornya. Suksesnya duluan. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita bagi tadi sebenarnya sudah di sana, tapi apa kita ulangi lagi. Ya semuanya ini memang kita belajar ke tempatnya Pak Koko itu dengan bermodalkan nekat aja. Luar biasa. Saya ditawarin oleh saudara saya Rahmat Artadi untuk ikut waktu itu pelatihan tempatnya Pak Koko. Dia bilang, ya, ayo pelatihan yuk mengenai bioflok. Apa itu bioflok? Jadi saya bayang-bayangin vlog itu adalah kotoran, ini bisa kotoran menghidupi gitu. Jadi buat hidup ternak atau lele gitu kan, atau ikan. Saya jadi tertarik ikut sama beliau ini, sama Pak Rahmat tadi. Ketika saya selesai belajar, saya masih bingung karena belum kita praktek kan. Walaupun Pak Koko menunjukkan ini hasilnya sekian bulan, ini sekian minggu. Dan seperti itu tadi juga, ternyata ternak lele itu bisa 1 hari panen. Saya memang itu rada-rada ini juga waktu, tapi akhirnya ujung-ujungnya Pak Koko bilang, ya panen itu sama dengan ya mati semua kan. Kalau kita tidak taatin aturan yang dilakukan oleh Pak Koko gitu. Jadi saya dari sana belajar, saya belum berani membuat banyak praktek atau di lapangan itu saya belum berani membuat beberapa kolam. Cuman sebelum saya mau mulai, ilmu saya masih cetek yang dapat dari Pak Koko. Saya mencari orang di daerah saya di Tambun, Bekasi. Di Bekasi, yang sudah memulai terjun di lele, bioflok juga. Ketepatan ini kawan umur masih muda, tapi pemikirannya canggih. Dan saya lihat hasilnya memang cukup lumayan. Nah, saya belajar dari beliau itu. Saya belajar dari beliau itu bagaimana membuat air supaya kira-kira kapan bisa masuk ini bibit. Berapa hari dibiarkan dulu airnya dalam kolam terpal, dan berapa banyak yang bisa dimasukkan ke dalam satu kolam ukuran 2x3, berapa banyak bibit yang bisa dimasukkan ke dalam sana. Pikiran saya hanya saya mau praktek apa yang saya pelajari dari Pak Koko. Itu aja, dengan sistem bioflok. Nah, setelah saya coba, saya buat dari kolam terpal, dan bukan seperti yang diajarin oleh Pak Koko dari tali besi. Saya buat bukan dari besi, tapi saya buat 3x2 dari bambu. Dari bambu saya buat. Nah, itu 3x2 dari bambu saya buat. Saya pikir-pikir saya mirip dia ya. Ketepatan saya tidak punya modal yang besar gitu. Nah, jadi saya buat itu, saya ciptakan, tapi saya buat sistemnya sistem bioflok. Saya buat saluran airnya, saya buat pipanisasinya bagus, dan saya buat juga ambang atas airnya. Nah, itu saya lakukan. Ketika saya udah selesai buat terpal, saya bertanya sama kawan itu, ini caranya bagaimana ini mau buatnya? Kalau dari ajaran Pak Koko kan memang diajarin waktu itu memang biarkan air dulu 1 minggu. Paling cepat, baru dimasukin nanti bibit. Nah, kawan saya ini bilang, kamu buat pupuk ini, masukin
pupuk kandang juga, Ya. masukin pohon pisang. Pohon pisang begitu, baru pupuk kandangnya tapi di dalam karung. Nah, pohon pisangnya ada tapi pohon pisangnya tuh pelepahnya itu yang Pelepahnya, ya, dibuka masing-masing gitu. Iya, kan. iya. Ini. Ya. Nah, jadi itu saya lakukan. Ya. Setiap hari saya tanya kawan itu, ini bagaimana caranya kalau dimasukin begini? Udah, kamu kelilingin aja itu, tarik itu karung itu yang berisikan dengan kotoran pupuk kandang. Kamu putarin aja terus kira-kira 5 menit. Udah biarin aja dulu. Nggak sampai 1 minggu dia sudah jadi airnya. Airnya jadi. Hijau. Belum hijau, belum hijau. Belum. Tapi sudah menurut teman itu ini sudah jadi, sudah bisa kamu masukin bibit. Saya masukin itu bibit. Satu satu ukuran 3x2 saya masukin bibit waktu itu 2000 ekor. Ya. Saya masukin 2000 ekor. Terus tadi dia bilang sama kawan itu, nah ini kan udah masukin 2000, buat lagi, ini sudah berjalan, buat lagi terpal-terpal yang lain. Karena ketika ini nanti sudah berumur 1 bulan, kamu akan sortir ya. Ada tempatnya. Ukurannya yang mana masukin ke sini, yang biarin nanti baru isi lagi nanti bibit yang lain yang masih baru ke kolam yang lain. Jadi dengan begitu saya pikir ini pekerjaan ribet nih. Pakai sortir banget. Harus hati-hati. Emang iya, Pak. Ketika itu terjadi, saya lupa dengan aturan yang dibuat Pak Koko maupun yang dari atasan, yang dari teman saya yang di sana. Itu entah gimana gitu, saya kurang ingat. Tiba-tiba itu ada ngambang itu. Setelah saya sortir yang pertama ini, saya pindahin. Tiba-tiba ada ngambang dia di kolam yang baru yang saya sortir. Udah lumayan besar. Oh. Loh, kok masih kecil? Kok nggak ada yang mati? Kok udah besar begini ada yang mati? Rugi saya kan gitu kan? Iyalah. Mendingan waktu kecil aja mati. Iya, kan semua kan? Benar. Ini kayak dalam pikiran saya, ini kayak yang dibilang Pak Koko itu yang panen itu. Iya. Dalam waktu 3 minggu bisa panen. Wah, ini repot. Saya panggil kawan itu. Dia datang ke tempat itu. Terus dia bilang, "Loh, ini kemarin waktu kamu pindahin ini, kamu sortir ke sini, airnya ini sudah berapa lama?" Terus saya bilang, belum ada 1 hari udah saya masukin, saya pindahin. Wah. Saya gitu, wah repot kamu urusannya kalau begini gitu. Akhirnya itu buru-buru saya ambil lagi, saya keringin semua. Saya ambil, saya masukin lagi ke tempat yang lama. Sortirannya ini saya masukin lagi, balikin lagi. Terus dia bilang, jadi gimana nih? Kita harus tetap buat seperti yang lama, seperti yang kemarin itu, buat pupuk kandang, buat pupuk inian, masukin lagi ke sini. Dia bilang, nggak usah. Terus bagaimana? Pindahin aja, sedot aja air yang dari yang lama, masukin ke sini setengah, campur lagi sama air yang baru. Nah, begitu saya pindahin itu, saya masukin lagi tambahan air, terus saya sortir lagi. Yang dulu saya campur itu saya sortir lagi, saya pindahin, baru hidup. Ada waktu itu kira-kira mungkin 50 ekor yang mati tuh, yang ngambang. Satu hari saya pindahin ngambang 50 ekor. Itu buru-buru saya lihat. Saya panggil lagi dia, "Ini kenapa ini ngambang ini kawan ini?" Gue bilang gitu kan. Ya gitulah kisah-kisahnya ya. Jadi banyak juga, saya juga sempat mempergunakan pakan maggot. Pakan maggot Mahal. 100%. 100%. Pakan maggot 100% dan pakan pur biasa Dihilangkan. 100%. Ini lele, Pak. Oh, lele. Nah, jadi saya juga waktu itu sempat juga, sebelum saya membeli maggot, saya beternak maggot. Tapi saya kalah saing sama tikus dan gagal. Begitu jadi 1 hari dia, 2 hari dia ini habis dimakan kadal satu sama tikus. Benar Pak, maggot. Udah saya buat kandangnya bagus, udah saya buat peternak ininya, telurnya saya ternakin, gagal saya benar. Akhirnya saya beli
Maggot itu bisa beli saya maggot itu 50 kilo, 100 kilo dengan harga 5.000 perak. Nah, itu yang mengajarin saya menentukan tempat penjualan maggot itu juga saudara saya Hartadi. Jadi juga. Jadi beliau juga yang saya karena dia yang menuntun saya tuntun juga, saya minta arahan juga dari beliau ini. Ini gimana nih, kayaknya pur ini kayaknya terlalu berat gitu. Nah, yang perlu kita ketahuin semua, ternyata memang tidak bagus kalau pur maggot 100%. Ya. Karena lele kita itu cepat besar, tetapi banyakkan lemak. Kuning badannya lele itu jadi kuning, tidak hitam. Jadi ketika saya mau menjual ini ke bandar langsung tolak, nggak mau. Enggak ini banyakkan lemak ini. Nah, itu saya satu periode itu saya buat itu 100% maggot. Ternyata nggak ada untungnya, rugi. Lebih mahal lagi biayanya. Karena ini maggot Pak 5.000 per kilo. Dan nggak bisa lama-lama ini maggot kan. Iya. Nanti seminggu nanti udah punya sayap. Nggak bisa lagi kita kasih sama ini. Sebelum dia kalau mati. Kalau udah mati saya lalatnya kita kasih sama lele yang udah besar. Tapi kan udah rugi kita. Nah, jadi ini sama sapi ini. Jadi akhirnya memang ya gitu, dan kita menjual sesuatu panen kita campur mix juga 50% maggot sama pur. Itu hasilnya juga tetap kuningnya lemaknya masih banyak gara-gara maggot itu. Nah, akhirnya itu kandang maggot itu saya rubuhkan, saya buat jadi kandang lele lagi. Itu bingung saya. Ketika saya panen pertama waktu purnya itu masih asli pur, belum pakai maggot, saya merasa rugi saya panggil bandar. Saya jual cuman 17.000 ya waktu itu. 17.000 sekilo. Padahal lele kita bagus-bagus. Itu juga nggak diambil semua. Dia ukurannya dia itu yang diambilnya 67. 67 yang diambil. 8, 9, 10 nggak mau dia ngambil. Nah, di situ saya merasa rugi saya. Udah, akhirnya panen kedua saya. Ini istri saya tercinta ini. Mengelola dia, dikelola, kita buat bumbu aja. Bisa kita jual 26.000 per kilo. 26.000. Tapi kita nggak seperti yang bapak buat lelenya. Nggak dipaku. Jadi segar, fresh. Begitu kita ada yang pesan, tak, ambil, tinggal sehau. Dikerjain sama ibu ini, baru kirim sama orangnya. 26.000 per kilo. Jadi kita dapat ya 8.000 lah. Hitung-hitung kalau kita jual ke bandar 18.000, kita 8.000 dapat untung. Ya beli bumbu 2.000 perak, ya dapat 6.000 kita. Betul. Ya lumayan. Kalau ada 20 kilo kan lumayan Pak ya. Tapi kalau cuma sekilo nggak terasa Pak. 2 ton. Kalau 2 ton Pak. Jadi jalan seiring waktu berjalan, lele saya habis. Sementara yang memesan ada. Masih ada yang meminta karena memang enak loh lele bioflok itu. Yang mau saya pesan sekarang bagi yang pemula ya, mana-mana pun yang pemula, kalau memang kita mau beternak lele atau beternak ikan dengan model terpal, ya carilah yang bioflok ya, carilah terpal yang bagus, yang rada tebal. Dan kalau bisa jangan pakai bambu. Saran saya ya, jangan pakai bambu. Mendingan dia yang pakai apa namanya Pak? Wire mesh, bulat dia, enakan dia. Daripada saya persegi keempat kan. Nah, jadi Biar vlog. Yeay.